motornya masih ngeletak. Mobil dinas Polri. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Fortuner tabrak pemotor di Jakarta. Pengendara menantu Kasat Samapta Polres Metro. Kecelakaan yang melibatkan mobil dinas polisi Toyota Fortuner di Jakarta viral. Mobil hitam dengan plat Polri 311000 itu menerobos jalur busway di Rawamangun, Jakarta Timur hingga menabrak pengendara motor pada Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata mobil itu dikendarai oleh menantu Kasat Samapta Polres Metro Polda Lampung, Ibtu Abdul Rahman. Peristiwa itu viral setelah diunggah akun TikTok @yudacaniago0813 dan video itu berdurasi 26 detik sudah dibanjiri komentar netizen. Dari pantauan Tribun Lampung pada Rabu 8 Februari 2023 malam, postingan itu sudah mendapatkan 9.934 komentar dan disukai oleh 47.500 orang. Dalam keterangannya, @yudacaniago0813 menyebut mobil itu melaju dari arah Pulau Gadung, Jakarta Timur menuju Jalan Pramuka, Jakarta Selatan. Tiba-tiba mobil menerobos lampu merah di perempatan Aryan Mall Rawamangun, Jakarta Timur hingga menabrak sepeda motor. Disebutkannya pengendara motor sempat tergeletak dan mobil kabur hingga dikejar oleh driver ojek online hingga tertangkap 500 meter dari tempat kejadian perkara. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya telah mendapati informasi kecelakaan mobil dinas tersebut. Menurut Pandra, Bid Propam Polda Lampung langsung respon dan menindaklanjuti berita viral tersebut. Dari hasil penyelidikan dan klarifikasi tim Subdit Paminal Bid Propam Polda Lampung, pengendara mobil Fortuner bernama Yuda Arifianda. Pandra mengatakan Yuda merupakan menantu Kasat Samapta Polres Metro Polda Lampung, Ibtu Abdul Rahman. Ia menambahkan Yuda dapat plat nomor dinas Polri dari mertuanya dan ditempelkan di mobil Fortuner. Pandra menjelaskan kejadian pada Senin 6 Februari 2023 sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Yuda terlibat kecelakaan dengan pengendara motor di daerah Jakarta Timur. Kecelakaan mengakibatkan pengendara motor mengalami patah tangan dan Yuda langsung melarikan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan saat itulah Yuda dan keluarga pengendara motor sepakat berdamai. Pandra menegaskan Fortuner itu milik istri Yuda dan masih dalam proses angsuran di Asta Credit Companies dengan nomor polisi asli B1236FJD serta berwarna putih. Pihak keluarga Ibtu Abdul Rahman tidak mengetahui kendaraan milik anaknya telah diganti warna menjadi hitam. Damkar Lampung Selatan evakuasi ular kobra berbisa di pekarangan rumah warga. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan Posko Kalianda berhasil mengevakuasi ular di atas pohon di pekarangan rumah warga di Perumahan Ragom Kemuning 4, Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan pada Kamis 9 Februari 2023. Ular yang berhasil dievakuasi oleh Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah ular kobra berjenis Najas Sumatera. Menurut informasi yang dihimpun dari Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan,
ular berkulit coklat yang memiliki panjang 1,5 meter tersebut memiliki bisa yang cukup mematikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Sefri Masdian, membenarkan pihaknya berhasil mengevakuasi seekor ular yang hinggap di pohon di pekarangan rumah warga. Sefri mengatakan awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari warga bernama Novi yang tinggal di perumahan Ragom Kemuning 4 bahwa ada ular yang masuk ke dalam rumahnya. Ia mengatakan menerima laporan warga pada pukul 9:25 waktu Indonesia Barat. Kemudian 6 petugas Damkarmat Posko Kalianda diterjunkan untuk mengevakuasi ular tersebut dari atas pohon. Lalu kata Sefri, tim Damkarmat dari Posko Kalianda langsung menuju ke lokasi. Sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, pihaknya sampai di lokasi dan langsung melakukan tindakan pengevakuasian terhadap ular kobra tersebut. Dikatakan Sefri, awalnya ular tersebut masuk ke dalam rumah warga, namun karena keberadaannya terusik, ular kemudian naik ke atas pohon di perkarangan rumah. Sefri mengatakan butuh waktu kurang lebih 2 jam pihaknya untuk mengevakuasi ular tersebut dari atas pohon. Barulah sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, pihaknya baru berhasil mengevakuasi ular menggunakan tongkat ular. Sefri menyebut ular yang berhasil dievakuasi adalah ular kobra berbisa jenis Najas Sumatera. Lalu Sefri mengatakan ular kobra itu memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan memiliki bisa yang cukup mematikan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Novi, pemilik rumah, mengucapkan terima kasih kepada pihak Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan yang sudah membantunya untuk mengevakuasi ular tersebut dari pohon di pekarangan rumahnya. Berikut keterangan dari pihak Damkarmat. Selamat siang pemirsa, kami dari tim Damkar Posko Kalianda pagi tadi berhasil mengevakuasi ular kobra jenis Najas Sumatera di perumahan Kemuning 4. Awalnya ular itu ada di belakang rumah, kemudian lompat ke atas pohon sehingga tim kami juga mengevakuasinya di atas pohon. Karena ular ini sangat berbahaya, bisanya beracun. Alhamdulillah. Korban video call asusila bertambah, 36 siswi sekolah dasar Lampung Tengah jadi korban. Korban video call asusila oleh tersangka RB berusia 30 tahun, warga Lahat, Sumatera Selatan bertambah menjadi 36 anak di bawah umur. Dan seluruh anak yang menjadi korban video call asusila merupakan siswa salah satu SD negeri di Lampung Tengah. Bahkan dari 36 anak yang menjadi korban, 7 siswa terkena dampak berkepanjangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Lampung Tengah pun akan melakukan pendampingan hukum dan trauma healing terhadap anak tersebut. 7 anak sudah terjadwal mendapatkan trauma healing dari psikolog sejak kasus dilaporkan pada 7 November. Jauh skala prioritas penggunaan ponsel Android pada kepala sekolah. Salah satu tenaga pengajar di Lampung Tengah, Agung Ahmad Nasikun, mengatakan jumlah 36 siswa korban video call asusila ini diketahui berdasarkan hasil mediasi pihak sekolah dengan orang tua murid. Mediasi sebagai tindak lanjut dari kasus yang telah dilaporkan ke Polres Lampung Tengah dan hasilnya para orang tua yang anaknya menjadi korban pun mengakuinya. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Lampung Tengah, Eko Yuwono, menjelaskan pihaknya telah menerima koordinasi dari pihak sekolah untuk mediasi 36 anak korban oleh pelaku RB. Modus pelaku melakukan video call, kemudian mengajak anak tersebut memperagakan perbuatan asusila bersama pelaku. Menurutnya dari hasil mediasi ada hal yang mengagetkan yang dilakukan pelaku. Sebab dari 36 korban yang terkonfirmasi, ada 1 murid laki-laki yang turut jadi sasaran pelaku. Semuanya pernah dihubungi pelaku dan diminta melakukan hal serupa, termasuk anak laki-laki.
Sebelumnya, seorang pria berinisial RB warga Lahat, Sumatera Selatan diringkus oleh Satreskrim Polres Lampung Tengah setelah diduga berbuat asusila terhadap siswi sekolah dasar secara daring. Ulah tersangka menyasar puluhan siswi sekolah dasar di Lampung Tengah melalui grup WhatsApp. Berikut keterangan dari pihak terkait. Untuk informasi saat ini kita terima sudah ada 7 orang yang dampak negatif yang dilakukan oleh pelaku. Itu ada 7 orang. Yang sudah kita lakukan terapi psikolog itu sudah 3. Jadi nanti selanjutnya akan kita lakukan kembali terapi psikolog untuk pengembalian mental mereka supaya mereka tidak melakukan hal yang menyimpang. Bentuk pendampingan juga terhadap anak-anak ini untuk pendampingan kita sampai dari pendampingan pengembalian mental sampai ke bantuan hukum kita akan selalu dampingi. Bahkan kita kemarin ikut tahu bagaimana proses penangkapan si pelaku itu juga. Sebab alhamdulillah kepala sekolah SD 2 Bandar Agung ini Polres Lampung Timur akan bentuk tim pantau pencemaran sungai. Kepolisian Resort Lampung Timur Polda Lampung akan membentuk tim terkait adanya dugaan pencemaran sungai aliran di Desa Gedong Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur. Tim tersebut dibentuk guna turun ke lokasi pencemaran sungai yang diduga berasal dari limbah PT Florindo Makmur. Wacana pembentukan tim tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, Ibtu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing saat diwawancarai di ruangannya pada Kamis 9 Februari 2023. Ia menjelaskan pihaknya sampai saat ini masih akan mendalami dugaan pencemaran tersebut. Menurutnya untuk pembinaan fungsi perusahaan menjadi tanggung jawab dinas-dinas terkait dan pihaknya akan melakukan tindakan setelah ada bukti. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ada ambang baku air, udara, dan tanah yang harus dibuktikan secara ilmiah. Pihaknya juga mengatakan selain itu harus ada pembuktian hasil dari laboratorium. Nantinya lanjut Ibtu Johannes, hasil laboratorium yang akan dijadikan dasar tindakan. Kendati demikian, pihaknya akan melakukan tindakan setelah dinas terkait melaporkan hasil laboratorium dari temuan dugaan pencemaran sungai tersebut. Sebelumnya, warga desa Gedong Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur yang tinggal di bantaran sungai aliran mengeluhkan kotornya aliran sungai. Pasalnya, sudah 4 hari sungai tersebut tercemar diduga oleh limbah pabrik singkong milik PT Florindo Makmur di Desa Sukaraja Nuban yang bersampingan dengan Desa Gedong Dalem. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sendiri baru akan terjun ke lokasi pada Jumat 10 Februari 2023 besok. Dinas akan melakukan pemeriksaan pH air sungai yang tercemar tersebut. Berikut keterangan pihak terkait. Tapi akan coba kami dalami lagi terkait adanya dugaan pencemaran limbah. Nah, kalau untuk kepada pihak-pihak perusahaan baik yang di Gedung Dalem ataupun yang lain nih Pak, terkait pencemarannya apa imbauan nih Pak? Jadi begini Mas, namanya pencemaran itu memang pada dasarnya ada namanya pembina fungsi. Kalau kami ini kan bicara penegakan hukum. Pembina fungsi itu ada di dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Nanti coba teman-teman konfirmasi ke sana seperti apa langkah mereka. Kalau kami pada dasarnya namanya pencemaran tersebut itu harus dibuktikan. Di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini namanya pencemaran itu ada ambang baku air, ambang baku udara, ambang baku tanah. Nah, itu harus ada dibuktikan secara ilmiah sehingga sudah ada hasil dari lab yang ditunjuk oleh negara ataupun tidak. Hasil itulah yang akan dijadikan tolak ukur bahwa memang
baku air, baku darat atau baku udara yang memang tercemar. Tapi itu bicara masalah penegakan hukum. Tapi kalau bicara masalah pembinaan, seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, apa izin yang harus mereka kantongi, itu lebih domainnya ke pembina fungsi atau dinas terkait. Nah, artinya kalaupun memang besok sesuai dengan cek dari laporan dinas lingkungan hidup itu terbukti melanggar lah katakanlah, itu artinya kita tindak atau Ya, mungkin nanti dinas lingkungan hidup akan bersurat ke kita. Tapi dinas lingkungan hidup, setahu saya juga mereka punya fungsi terkait penegakan hukum. Jadi kita lihatlah upaya-upaya terbaik. Tapi nanti kami akan coba buat tim untuk akan turun ke lapangan melihat seperti apa sih dampak. Petugas Damkar BPBD Pringsewu evakuasi sarang tawon Vespa dari rumah warga. Petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Pringsewu mengevakuasi sarang tawon jenis Vespa di Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu. Verlika Firlianto, selaku Satgas Damkar BPBD Kabupaten Pringsewu pada Rabu 8 Februari 2023 malam mengatakan, sarang tawon sebesar kepala atau berdiameter 30 cm tersebut berada tepat di atap rumah warga. Ia menjelaskan untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut, pihaknya menerjunkan 5 orang anggota Satgas Damkar BPBD Pringsewu. Untuk mengevakuasi tawon tersebut, Verly menjelaskan tidak membutuhkan waktu lama karena ukurannya yang masih terbilang kecil. Verly menduga sarang tawon baru 1 bulan menempati atap rumah warga tersebut. Meski baru 1 bulan, ia mengatakan jika dibiarkan tanpa dievakuasi dapat membahayakan warga. Sebab selain dapat menyengat warga, sarang tawon yang biasa disebut endas itu dapat membesar. Sehingga evakuasi harus dilakukan dengan melakukan evakuasi animal rescue. Dan untuk mengevakuasinya, menurut Verly tidak bisa sembarangan, karena harus menggunakan pakaian khusus agar terhindar dari gigitannya yang membahayakan. Lanjutnya lagi, untuk mengevakuasi sarang tawon harus dalam keadaan gelap atau malam guna mencegah dari sengatan tawon. Karena pada malam hari tawon dalam keadaan tidak aktif dan berada di dalam sarang. Menurutnya awalnya sarang ditutup dan disemprot cairan anti serangga sehingga membuat tawon yang di dalamnya mati. Setelah mati, sarang tawon dibersihkan dari sisa-sisa sarang yang masih ada agar tawon tidak membuat sarang di lokasi yang sama. Kemudian sarang tawon diambil dan dimasukkan ke dalam karung. Verly mengungkapkan untuk mencegah kasus sengatan tawon berjenis Vespa ini, pihaknya meminta kepada warga Pringsewu untuk melaporkan bila menemukan sarang tawon tersebut. Promo diskon hingga 70% di Bazar Hardware Lampung City Mall. Toko Fashion Hardware menggelar bazar di lantai ground Lampung City Mall dan selama bazar berlangsung ada promo yang ditawarkan oleh Hardware. Kepala Toko Hardware Lampung City Mall, Syarah, mengatakan promo ini berlaku hingga tanggal 28 Februari 2023. Promo ini adalah diskon hingga 70% yang diberikan untuk semua produk fashion yang dijual di Hardware Lampung City Mall. Dengan adanya diskon tersebut, harga produk fashion di Hardware Lampung City Mall menjadi mulai dari Rp50.000. Fashion yang dijual di Hardware Lampung City Mall adalah fashion perempuan dari usia remaja hingga dewasa. Fashion ini diantaranya ada kemeja, kaos, blus, outer, jaket, celana, rok, tunik, inner, dan sweater. Selain fashion perempuan, di sini juga ada fashion kaos unisex yang artinya fashion ini bisa digunakan untuk perempuan maupun laki-laki. Fashion kaos ini bernama Hardware X Makley, yakni kaos putih dengan motif yang keren. Semua fashion di Hardware Lampung City Mall adalah fashion yang modelnya selalu kekinian. Selain itu, fashion di Hardware Lampung City Mall juga kualitasnya terbaik dan nyaman digunakan. Tak hanya itu saja, fashion di Hardware Lampung City Mall tidak membuat gerah saat dikenakan dan sangat awet. Hardware Lampung City Mall buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.